Soal tantangan Abah Setu, Ketua PWILS Jawa Barat, itu bukan merasa sok tahu ya, apalagi bukan menantang, tapi peringatan agar kiai dan para kiai Nusantara itu lebih teliti dan hati-hati dalam menyampaikan ilmu kepada umat, karena umat ini memang lagi bingung. Jadi begitu ya, dan memang harus ada yang berani menegur dan meluruskan, sekalipun yang ditegur adalah Gus Baha. Ini demi kebaikan Gus Baha juga, supaya tidak terjebak dengan hanya melihat apa yang disajikan oleh para Habib Ba'alwi. Makanya kalau ngomong itu pakai bukti, seperti Dr. Menahem Ali yang ahli sejarah filologi, itu saja gak bisa mendapatkan Ahmad bin Isa dalam kitab Nasab di abad ke-5. Makanya jangan berbicara kalau bukan ahlinya. Seperti Gus Baha kemarin, ada pepatah yang mengatakan, jika seseorang berbicara bukan pada bidangnya, maka tunggulah keaneh-anehannya. Sebenarnya Gus Baha itu juga manusia biasa, pasti ada kesalahan dan hilaf, tapi apakah dia menyadarinya? Dan kita semua juga heran sama Gus Baha, karena masih mau mencium tangan Habib. Jujur saya kecewa sama Gus Baha. Orang yang tidak mau meluruskan sejarah riwayat hidup yang sangat penting untuk masalah agama, apalagi padahal dia orang yang punya ilmu, berarti dia orang termasuk kelompok orang pembohong. Saya peringatkan untuk Anda Gus Baha, kalau bukan ahli nasab jangan asal ngomong. Kalau tanpa bukti bisa hancur reputasi Anda. Ya, kita sangat bangga ya menjadi warga negara Indonesia, terutama Islam Nusantara. Ternyata punya kiai yang sangat hebat di PWILS seperti Pak Kiai Imaduddin Usman. Semoga ke depan Indonesia akan lebih maju lagi dalam hal ilmu pernasaban. Sekali lagi, Pak Alwi akan melakukan apa saja untuk mempertahankan nasabnya. Siapa saja ulama yang membela Pak Alwi pasti dikasih imbalan sebagian hartanya. Camkan ya. Akibat bela Pak Alwi, Gus Baha bakal terima konsekuensinya. Kita juga heran ya, masalah nasab ini Gus Baha kok malah memilih kepada Pak Alwi, bukan kepada Pak Kiai Imaduddin Usman. Atau jangan-jangan Gus Baha sudah menjadi jongosnya Pak Alwi, atau mukibin Pak Alwi? Kita semua juga bertanya ya, ada apa dengan Gus Baha? Kok bisa membela Habib yang ceramahnya berisi penyesatan umat? Ada yang tahu? Kalau soal nasab, apakah Gus Baha asal jeplak? Ataukah Gus Baha memang pura-pura tuli, atau memang benar-benar tidak tahu? Saya kagum sama Kiai Gus Baha karena keilmuannya. Tapi dalam hal ini, masalah nasab, saya meyakini Gus Baha kena batunya. Jika punya kitab, tapi kitab karangan baru dengan cerita lama tentang Ahmad bin Isa, siap-siap saja akan muncul kitab baru karangan juga. Atau jangan-jangan Gus Baha cuma nerima pesanan Habib karena nggak punya nyali bicara kebenaran, begitu ya. Dalam hal ini kita sependapat ya dengan Abah Setu ya, ilmu Allah tidak terbatas.
Setiap zaman ke zaman ilmu pengetahuan terus berkembang. Setiap ilmu punya ahlinya masing-masing. Semua atas izin Allah. Yang penting kita maunya, intinya daripada Gus Baha bisa menemukan bukti ya. Walaupun Gus Baha tidak meminta imbalan. Mungkin bagi dia 200 juta hanya hal sedikit ya. Mungkin penawaran Pak Alwi bisa miliar. Tapi kan kita hanya membutuhkan bukti karena dia seorang ulama. Yang mengaku sebagai ulama harus bisa membuktikan secara data ilmiah. Apakah beliau bisa membuktikan? Sebenarnya sih logikanya aja ya. Tidak ada cucu Nabi yang pamer-pamer nasab dan bergelar Habib. Habib itu kan hanya sebutan untuk marga Pak Alwi, Yaman. Mulai dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Zainal Abidin sampai dengan sekarang semua Sayyid. Hanya Pak Alwi Yaman yang pamer Habib. Nama Habib membanggakan Habib dan menyombongkan dirinya. Saya rasa dia cuma baca buku dari kitabnya Habib saja ya. Banyak kiai yang sengaja menyesatkan umat. Semoga Pak Gus Baha ini tidak bagian daripada yang menyesatkan umat. Padahal dianggap cerdas. Ternyata jangan sampailah kita menganggap beliau ini terbalik. Karena cerdas itu adalah bagi orang yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Bukan hanya bisa cerita dari kitab tanpa ada penelitian. Apalagi kita sering melihat ya, seperti Gus Baha itu sudah sering cipika-cipiki sama Habib. Itu pasti sudah tidak objektif menurut saya. Astagfirullahaladzim. Gus Baha, Gus itu penting ya. Setidaknya Gus itu kan salah satu bagian daripada orang-orang yang berilmu. Tapi kenapa saat ini kita kecewa dengan yang namanya Gus Baha? Karena masih menjadi pembela Pak Alwi. Saya jujur kecewa. Atau sepertinya Gus Baha dalam tekanan ya Pak Alwi ya, karena selama ini kan dia ceramah dan ada masa atau banyakkan dikelilingi Habib Pak Alwi dan mukibinnya. Mungkin ketakutannya atau apa ya, dalam tekanan-tekanan itu yang kita tidak tahu di dalam aslinya seperti apa. Atau saya rasa walaupun Gus Baha lagi naik daun, tapi tidak selalu pendapatnya itu benar. Ya saya rasa Gus Baha bolehlah ahli fikih, tapi kalau dia ahli sejarah saya rasa nggak masuk. Bukan begitu, Lai? Ayo Abah Setu, ulama pribumi bangkit. Dan ini merupakan taruhan ya. Namanya Gus Baha sangat benar-benar dipertaruhkan. Mengapa demikian? Karena dia kan kiai atau Gus yang kita percaya dengan keilmuannya. Semoga dia bisa menunjukkan, tapi jangan sampai hanya ketularan seperti Habib yang suka ngedabrus seperti Rizik, Bahar, Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya dan lain-lain. Atau seorang kiai yang keilmuannya sudah muhtabar semacam Gus Baha tidak mau menunjukkan keilmuan yang sebenarnya. Jangan-jangan apalagi ikut sayembara. Keilmuannya aja masalah nasab dipertanyakan. Bagaimana ini? Ya kita sendiri juga tahu ya, agama Islam itu agama yang mengedepankan ilmu. Begitu juga dengan nasab Habib yang tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, itu kan termasuk ilmu juga. Dibuktikanlah dengan ilmu membaca ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri bisa menyimak ya kejanggalan dari Pak Alwi. Yang pertama, dia mengaku orang Yaman, kemudian tinggalnya di Indonesia. DNA-nya G, Yahudi Ashkenazi ataupun India. Ini sudah menyimpang jauh sekali ya kejanggalannya ini. Mestinya Gus Baha paham.